warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu kita ucapkan untuk Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatunya, baik terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Dan dia memiliki sifat-sifat yang mulia, maha kuasa, maha adil, maha perkasa, dan penuh dengan kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar beriman kepadanya, serta juga boleh menikmati apa saja yang telah disiapkan selama itu halal. Dan selama ini sudah kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, transportasi, oksigen, air, dan banyak sekali yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Dan nikmat-nikmat itu terus bisa kita nikmati sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Dan dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya rezeki seseorang itu akan mengejarnya sebagaimana ajal mengejarnya. Tidak akan wafat seseorang di antara kita sampai semua rezekinya disempurnakan. Kalau seteguk air itu memang sudah rezeki kita, maka tidak akan kita meninggal dunia sampai kita meneguknya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah terus siapkan dan harusnya kita peka memahaminya dan mensyukurinya. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan Islam, di mana kita bisa mengenal siapa pencipta kita, apa tujuan kita ada di muka bumi ini, mana yang boleh saya kerjakan dan saya tidak kerjakan, mana yang boleh saya nikmati dan tidak boleh saya nikmati. Dan seorang muslim selalu punya panduan hidup yang terbaik, karena semua yang diperintahkan dalam Islam baik dan sempurna. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah, menjenguk orang sakit, memaafkan dan seterusnya. Dan semua yang dilarang dalam agama Allah Islam ini pasti buruk. Menggibah, ya, gunjing, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh. Maka nikmat ini adalah sangat luar biasa, karena merupakan kendaraan terbaik kita melalui roda kehidupan di muka bumi ini. Kita punya panduan hidup dan menjadi sempurna sebagai manusia, dan kita juga akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat sana. Oleh karena itu kita harus mempertahankan nikmat besar ini sampai wafat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Saya yakin ibu-ibu semuanya hadir jauh-jauh ke tempat kami ini. Semoga Allah catatkan sebagai setiap langkah dan pengorbanannya pahala di sisinya, dan juga menjadi penyebab pengampunan dosa-dosa, pemenuhan kebutuhan, dan juga peninggian derajat di surga kelak nanti. Semoga semua yang hadir, apapun hajat dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan apapun hajat-hajat dunia akhiratnya, semoga Allah segera kabulkan dan penuhi. Dan tentu saja kita semua berkumpul di sini, saya yakin untuk mempertahankan nikmat besar ini, yaitu Islam dan iman kita. Semoga Allah buat kita bisa istiqamah sampai menjelang ajal datang nanti, dan alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada guru semua orang-orang beriman, panduan dan panutan hidup terbaik, orang yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan ditutup risalah langit dengan diutusnya manusia terbaik ini. Orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka akan sukses bersamanya. Karena manusia terbaik ini telah sukses menjadi pasangan hidup, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus, dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah dan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat dan 10 salam dari Allah. Dan salam Allah ini berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari semua permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengucapkan kepada ibu-ibu semuanya ahlan wa sahlan yang sudah datang ke tempat kami. Semoga ibu-ibu selalu sehat, ya, dan dimudahkan semua urusannya, walaupun tadi sudah kita doakan, ya. Dan saya mendoakan juga yang tidak kalah penting adalah istiqomah
konsisten selalu untuk mempertahankan Islam dan iman. Kalau tadi datang ke sini karena ajakan teman atau karena seremoni saja untuk meramaikan atau testimoni, ngetes pengajiannya enak gak sih gitu ya, maka diubah niatnya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya maksimal mendapatkan pahala. Dalam sebuah riwayat yang sahih ada seorang sahabat pernah berjihad dan beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau ada orang pergi berperang jihad karena Allah, dia tahu itu keutamaannya, dia ingin dapat pahala di sisi Allah, dia harap mati syahid supaya masuk surga, tapi diikutkan sedikit saja dengan rasa dan keinginan popularitas supaya dibilang kesatria, pahlawan, ya, prajurit pilihan atau apalah. Apakah dapat pahala? Kata Nabi SAW tidak. Orang ini ulangi 3 kali, kata Nabi SAW tidak. Lalu beliau mengucapkan hadisnya, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya dan ibu-ibu sekalian, serta tentu semua Bapak Ibu, maaf teman-teman juga laki-laki ada yang hadir beberapa, serta semua jemaah kita yang mengikuti secara online, untuk mengikhlaskan niat kita agar semua detik-detik yang kita lalui ke depan sambil merenungi ilmu yang akan kita pelajari dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bahasan kita sebagaimana tema yang sudah diminta oleh teman-teman panitia, ikhlas dalam menerima takdir. Kita mulai dulu dari kata-kata takdir. Ya. Takdir itu berarti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun perlu digarisbawahi tambahannya sesuai dengan keluasan ilmu Allah dan kemahaadilannya. Allah kalau menentukan sebuah takdir, karena Allah sudah tahu semuanya itu. Jadi contoh misalnya, kita hadir semua pada hari ini, mungkin setahun yang lalu kita tidak pernah berpikir akan ketemu. Bahkan mungkin sebulan yang lalu. Mungkin ada di antara kita mungkin baru daftar beberapa waktu yang lalu misalnya, sama teman-temannya atau grup kajiannya misalnya. Kita tidak pernah berpikir. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu sekalian, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah sudah catat, dan ini Allah catatkan bukan sebagai sebuah paksaan tanda kutip. Allah mengetahui si fulan ini kalau saya ciptakan nanti, kecenderungan dia kepada baik atau buruk. Lalu dicatatkan sebagai takdirnya. Orang yang menjadi beriman dan kafir itu adalah pilihan dia. Bukan Allah paksa dia menjadi beriman, bukan Allah paksa dia menjadi orang kafir. Terbukti Fir'aun itu kafir dia kepada Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi kenapa Allah utus kepadanya Nabi Musa? Karena Allah mengetahui itu pilihan sebenarnya. Dan Allah masih kasih kesempatan dia mau nggak berubah dari status kafir kepada status beriman. Tapi karena dia ngotot nggak mau, ya sudah. Sesuailah dengan apa yang Allah sudah ketahui, dia akan meninggal dalam keadaan kafir. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Yang mau beriman silahkan. Yang mau kafir juga silahkan. Semua itu Allah tentukan dengan keluasan ilmunya dan kemahaadilannya. Hari ini pada saat kita memilih pakaian kita masing-masing, sebenarnya kita bisa memilih pakaian warna lain. Kita bisa juga memilih tidak datang ke majelis ini. Misal ada di antara kita yang mau sibuk dengan ke mall, mau ke pasar, mau ngobrol duduk sama teman-temannya, bisa saja. Tapi apa yang Bapak Ibu pilih hari ini, Allah sudah tahu. Dengan kemahaadilannya, kalau kita akan pilih itu. Jadi kalau ada orang bilang, saya berzina kan karena takdir Allah. Benar. Tetapi Allah bukan suruh kamu berzina. Allah menciptakan nikah dan zina. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Dua-duanya pelampiasan biologis. Kalau mengikuti pernikahan ada pahalanya. Melakukan perbuatan zina ada dosanya. Yang milih nikah atau zina adalah manusia itu. Sehingga dia memilih perbuatan tersebut dan Allah sudah tahu dari sebelum diciptakan, di waktu itu, di tempat itu dia akan pilih zina, dicatat sebagai takdirnya. Bisa difahami ya? Sehingga yang perlu digarisbawahi, semua takdir Allah itu baik. Ini pembukaan kita, Ibu sekalian ya.
Jadi semua takdir Allah itu baik. Tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Allah menciptakan baik dan buruk. Baik untuk kita nikmati dan kita kerjakan. Buruk untuk kita hati-hati dan meninggalkannya. Seperti itu ya. Sehingga kalau ada orang terjerumus pada keburukan itu pilihan dia. Nanti Allah berikan dia peluang untuk taubat. Untuk menyesal. Kalau dia tidak mau ya sudah. Nah ini termasuk kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan bisa saja kalau Allah mau, begitu orang itu buat satu dosa, Allah matikan langsung. Tapi tidak seperti itu. Apakah Bapak Ibu menyadari setiap orang yang berbuat dosa itu tidak dihukum di awalnya? Misal contoh, maling yang ketangkap atau koruptor yang ketangkap. Itu ketangkapnya setelah sekian kali dia maling. Bukan di awal dia maling. Kalau kita rentet histori sejarah orang itu, kita akan temukan mungkin dari SD dia sudah biasa maling. Tapi tidak ada yang tahu. Mungkin ambil pulpen temannya, ambil pensil temannya, suka ngambil kue temannya, suka ambil punya orang tuanya. Kecil-kecil gitu. Lama-lama nanti jadi besar. Tapi bukan Allah hukum dia di awal kejadiannya. Orang yang berzina lalu ketahuan di hotel, lalu terpublish nasional atau misalnya kena gempa bumi rubuh dalam kondisi ditemukan jasadnya meninggal berzina misalnya, itu pasti zina yang kesekian. Bukan di awal. Karena Allah itu maunya kita selamat sebenarnya. Makanya Allah berikan kita sinyal-sinyal. Di saat Allah ciptakan satu hal yang dianggap buruk oleh manusia dan Allah larang tidak boleh misalnya berzina tadi. Kita kalau mau buat, Allah datangkan sinyalnya. Kita takut, khawatir. Nanti kalau ketahuan bagaimana ya? Hampir semua manusia sama. Supaya dia tidak lakukan. Kalaupun dia tetap mau melakukannya, nanti Allah datangkan peringatan lebih besar lagi. Seperti contohnya ada yang lihat dia. Supaya dia malu. Dia kembali enggak? Kalau tetap dilakukan juga, maka Allah datangkan peringatan yang lebih besar lagi. Nah seperti itu. Ya, jadi garis bawahi baik-baik, takdir itu semuanya, kalau dari sisi Allah baik. Dari sisi Allah SWT baik gitu ya. Makanya di dalam sebuah hadis yang mulia, kata Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ajibtu lil mu'min, aku sangat kagum dengan perkara orang-orang beriman. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qadhan illa kana khairan lah. Karena Allah tidak menakdirkan satu keputusan buat orang beriman kecuali pasti baik buat dia. Coba kalau Bapak Ibu pertahankan imannya, apa yang kita lalui sehari-hari itu pasti baik semuanya. Kita bisa makan, kita bisa tidur. Sekarang berapa tahun umur kita? Dan berapa banyak kita rasakan kenikmatan. Bahkan kadang-kadang orang yang masih melakukan pelanggaran masih dikasih nikmat sama Allah. Kecuali sudah benar-benar melampaui batas, nah baru Allah berikan kepada dia hukuman yang berat. Gitu kan? Tidak mungkin Allah salah dengan janjinya. Orang beriman, orang beramal soleh, Allah mengatakan lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nyaman dan layak. Itu nggak mungkin salah. Udah, ibu dan bapak perbaikin hubungannya dengan Allah, baik semuanya. Nah, yang jadi masalah kita mulai masuk ke pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang, akhirnya terjadilah pengurangan hak kita. Mirip kalau kita kerja di perusahaan, beda antara pegawai yang rajin, berprestasi, dia akan terima gajinya. Nah gitu kan. Bahkan dia bisa naik pangkat, bisa naik jabatan, bisa juga dapat bonus tambahan. Dibandingkan dengan pegawai yang ugal-ugalan. Dia kerja apa yang kapan dia mau, pekerjaannya kadang-kadang selesai tidak, kadang-kadang malas datang kantor. Nah itu seperti orang yang malas ibadah. Maka berkuranglah fasilitasnya. Nah seperti itu. Jadi Nabi SAW mengatakan, sungguh saya kagum dengan perkara orang beriman karena Allah tidak takdirkan untuknya kecuali kebaikan. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusannya orang beriman pasti baik. In asabahu sarra syakr. Kalau dia diberikan nikmat, ya, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan ujian maka dia bersabar. Wala yakunu dzalika lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa saya memang
Takdir Allah itu sebenarnya semuanya yang Allah tentukan baik. Bagaimana kita mempertemukan ini? Dengan hadis Nabi SAW tentang rukun iman. Rukun iman, Bapak Ibu sekalian, yang keenam setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, yang terakhir iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, bagaimana caranya kita memahami ini? Sementara ada bahasa atau kata-kata takdir baik dan takdir buruk. Nah, yang dimaksud dengan takdir buruk adalah pada makhluk itu, bukan keputusannya Allah. Kalau keputusan Allah semuanya baik. Yang buruk adalah si makhluk tadi. Contoh misalnya Allah larang makan babi, tapi dia sengaja makan. Maka jadi buruk buat dia nanti hukumannya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah salah faham dengan masalah ini. Karena nanti orang bisa bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai rincian dari apa yang kami sampaikan, ada salah satu ulama Syekh Utsaimin namanya rahimahullah. Beliau mengatakan, menjelaskan dalam buku Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah di penjelasan tentang 40 hadis pilihan Imam Nawawi di halaman 88, beliau mengatakan takdir itu tidak ada yang buruk dari sisi Allah. Yang buruk hanyalah pada yang ditakdirkan atau makhluk. Si makhluk itu yang buat buruk dia. Karena dia melanggar, maka jadilah keputusan yang buruk. Ya, kalau kita rasionalkan, tadi di perusahaan kalau kita kerja dan kita baik-baik saja, normalnya nggak ada perusahaan yang memberhentikan pegawai tanpa sebab. Apalagi berprestasi, perusahaan butuh dia, gitu kan? Harusnya dia dikasih lebih, gitu kan? Dipertahankan. Yang dihukum itu siapa? Orang-orang yang buruk. Dan perlu Anda tahu, perusahaan tidak mau orang buruk sebenarnya. Tapi setelah ketahuan dia buruk, baru dihukum, dikasih SP, surat peringatan 1, 2, 3, nggak mau dengar ya sudah dikeluarkan. Nah itu rasional ya. Kata beliau, saya ulangi lagi, takdir itu tidak ada yang buruk. Yang buruk hanyalah yang ditakdirkan atau yang makdur, manusia atau makhluk yang merasakan jelek. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah itu semuanya takdir baik. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, potongan hadis, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak pernah disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi nggak pernah keburukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah. Kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Allah nggak pernah berbuat buruk selama-lamanya. Ya, jadi ini poin kita perlu garis bawahi. Makanya tadi hadis di salah satu potongan doa iftitah, ya. Doa iftitah itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, ya, pilihannya. Tapi di salah satunya adalah ada potongan doa yang diriwayatkan Imam Muslim, wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Semua kebaikan di tanganmu ya Allah dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Keburukan tidak disandarkan kepadamu. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa Allah kalau gitu ciptakan yang jelek? Seperti misalnya kan yang baik itu jujur, yang jelek itu bohong, ya. Yang baik itu misalnya dermawan, yang jelek itu pelit. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini dengan hikmahnya. Menciptakan kebaikan agar kita menjadikannya sebagai perangai kita kalau sifat. Dermawan, jujur, tanggung jawab, amanah, semua itu diciptakan sebagai bukti dikasih janji-janji positif. Bapak Ibu kalau searching di Google, tulis misalnya keutamaan amanah. Banyak banget ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi, ya, contoh-contoh dari orang-orang saleh, keutamaan bertanggung jawab misalnya, keutamaan jujur, keutamaan ini dan itu. Semuanya banyak. Berarti sebenarnya kita diarahkan untuk memiliki perangai-perangai ini. Kalau kita searching lawannya, ancaman, tidak bisa kita bilang keutamaan bohong, nggak akan keluar. Ancaman bohong, ancaman menggibah, ancaman memukul, ancaman mencuri. Nah keluar semua tuh ancaman ayat Al-Quran supaya kita tidak melakukannya. Nah gitu ya. Nah yang ini Allah ingin idealnya kita lakukan, yang ini kita tinggalkan. Saya rasionalkan lagi. Kalau Bapak Ibu kerja melamar di satu perusahaan,
Contoh di sini di kantor kami pun ada kadang-kadang orang datang melamar kerja. Maka yang pada saat dia pertama kerja, yang kami jelaskan dan pasti Bapak Ibu juga kalau punya perusahaan akan sama. Pekerjaan Anda adalah 1, 2, 3, 4, 5, semuanya bagus-bagus itu ya. Kerjakan ini, nanti Anda akan dapat fasilitas ini gajinya, ini bonusnya, ini dan misalnya contoh. Nah, nanti perusahaan akan jelaskan di akhir, tapi kalau Anda ugal-ugalan, telat datang misalnya, atau tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, maka nanti akan ada surat peringatan. Tapi perusahaan tidak ingin yang ini. Ini cuma penyampaian saja. Kalau melanggar, perusahaan berharap ini pegawai baik dan juga bisa jalan. Nah seperti itu rasionalnya. Allah subhanahu wa ta'ala mau semuanya kita melakukan kebaikan. Dan kasih sayang Allah luasnya, walaupun kita buat keburukan misalnya, kita masih dikasih kesempatan untuk kembali. Makanya saya pernah bahas di salah satu tema kami, judulnya serial iman, taubat. Awal kalimat yang saya keluarkan itu adalah yang saya tulis, taubat ini sebuah bonus dari Allah yang luar biasa. Bayangkan kalau Allah tidak syariatkan taubat Bapak Ibu sekalian. Kita buat dosa harus dipanggang, harus dipenggal, harus dipukul. Karena itu berat sekali. Taubat artinya kembali kepada Allah. Asal orang mau kembali aja kepada Allah, orang mau meninggalkan kesalahannya dan berubah jadi lebih baik, Allah terima dia. Ini susah di alam manusia. Sampai pernah ada sahabat berkata begini, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, taubatlah. Kalau saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Orang itu ulangi lagi. Kalau saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah tidak akan bosan dan jenuh sampai kalian bosan. Selama kau mau kembali silahkan. Allah masih kasih. Cuman ada perbedaan antara orang yang terus-menerus dalam pelanggaran dengan orang yang terus-menerus di atas ketaatan. Ya. Contoh misalnya, ada orang sudah 15 tahun, 20 tahun sholat, non-stop. Ada orang selama 10 tahun gak sholat, baru 5 tahun terakhir dia sholat. Beda dong sama yang 15 tahun sholat, derajatnya nanti di surga. Tapi yang ini masih dikasih kesempatan. Dengan taubat, oke, kamu masih bisa selamat. Tapi gak bisa sama derajatnya dengan yang orang yang rutin. Nanti ini yang membedakan tingkatan kita di surga. Tapi masih dikasih peluang dia untuk baik. Kembali. Berarti takdirnya Allah itu semua baik. Bahkan bagi para pelanggar pun masih dikasih kesempatan. Kalau takdir itu sifatnya mutlak luar biasa. Pokoknya yang taat dapat, yang melanggar langsung dihukum. Matikan, putuskan urat sarafnya, siksa langsung. Itu luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak melakukan pelanggaran? Kan begitu. Jadi poin ini perlu digarisbawahi. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala mencatat dan menciptakan sesuatu yang dianggap buruk ya, sebagai perangai atau perbuatan agar manusia tidak melakukannya. Ini hikmahnya banyak sekali. Supaya manusia mengetahui yang pertama ada Tuhannya Allah yang mengatur. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, kenapa Allah nggak ciptakan yang baik-baik aja semua? Kenapa harus ada yang buruk? Ya Allah sengaja ingin menguji hambanya. Kita patuh nggak secara totalitas? Dan kadang-kadang yang kita anggap buruk itu kalau tidak ada, nanti yang baik ini tidak terlalu maksimal kita menikmatinya. Sebagai contoh misalnya, sehat dan sakit. Coba kalau tidak ada sakit sama sekali. Misal contoh, mungkin sehat itu untuk kita syukuri secara persentase mungkin antara 60-70% saja. Tapi kalau ada sakit, kita bisa menikmati dan mensyukuri sehat itu 100%. Sebagai contoh misalnya, bayangkan kalau kita hidup 50 tahun tidak pernah sakit. Kita nggak tahu nilainya sehat itu. Tapi kapan satu waktu kita sakit, lalu di depan mata kita meriang, demam. Di depan mata kita ada orang lagi minum air dingin, air es diteguk sama dia. Enaknya ya kalau kita sehat gitu ya. Sehat itu, sakit pun Allah ciptakan sebenarnya untuk mendatangkan pemahaman kalau ini nikmat loh. Karena kalau tidak ada jadi masalah. Gitu kan? Nah seperti itu kita memahaminya. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang dianggap buruk oleh manusia, sebenarnya kebaikan buat mereka. Saya lupa apakah saya pernah ingatkan waktu dulu pernah Anda mengikuti kajian kami juga, tapi ini sering saya sampaikan di pengajian. Bukankah orang-orang kalau ditanya mau capek enggak? Jawabannya pasti tidak. Mau sakit enggak? Pasti tidak. Gitu kan?
Mau lapar nggak? Orang pasti nggak mau. Gitu kan? Tetapi kita lupa Bapak Ibu sekalian, ternyata dengan lapar maka enak makan. Ya. Sekarang kalau kita lapar, maka nasi sambal tempe saja lahap sekali kita makan. Coba kalau kita lagi kenyang, ditanya, ibu bapak mau makan apa? Apa ya? Masih mikir-mikir. Bahkan mungkin kalau dia makan, belum tentu dia habiskan. Sekarang lapar ini yang dianggap buruk di mata manusia, bukankah dia sebuah perangkat yang baik supaya orang menikmati makanan? Kan gitu ya. Sekarang kalau bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau tidak pernah ada lapar, Bapak Ibu kenyang terus, kita kan tidak tahu kapan kita mau makan. Kan gitu. Begitu juga dengan haus. Tanya, mau haus gak? Orang tidak mau haus. Padahal sebenarnya haus itu justru perangkat dan kendaraan terbaik untuk menikmati minum. Kita kalau lagi tidak haus nih, ditanya, ibu bapak mau minum apa? Minum apa ya? Panas, dingin, masih milih-milih. Tapi kalau kita haus, saya mau air es. Misal kita lagi puasa, pas buka puasa, pengen minum yang dingin-dingin dan manis. Di situ kita nikmatin benar setiap tegukannya. Belum tentu kita rasakan setiap tegukan nikmat begitu setiap harinya. Belum tentu. Hanya pada haus saja. Sekarang kalau dari pagi, Bapak Ibu tidur terus. Misal tidur, habis subuh tidur sampai malam. Contoh, anggaplah dia muslim, dia bangun sholat, tapi tidur lagi. Seharian tidur. Malam disuruh tidur lagi, mau tidur gak? Sudah enggak. Kadang-kadang kita kalau sudah di atas 30-40 tahun itu, mungkin tidurnya maksimal 6 jam. Kita nggak bisa lagi kayak anak kecil 8 jam gitu ya. Mau paksa tidur juga nggak bisa. Benar nggak? Ya, jadi memang 6 jam itu sudah maksimal. Jadi kalau kita tidur terus, anggap 6 sampai 8 jam, malam, siang misalnya, atau pagi sampai siang, sampai sore, malam suruh tidur nggak bisa tidur lagi. Tapi coba kalau dari pagi kita aktivitas, capeknya luar biasa. Malam tidur 2 jam aja, enak nggak? Nah, berarti capek itu pun sebuah perangkat yang positif, benar nggak? Makanya mulai sekarang kalau lapar, kalau haus, kalau capek, jangan bilang aduh lapar, aduh haus, aduh capek. Alhamdulillah lapar, alhamdulillah haus, alhamdulillah capek. Karena dengan itu kita rasa kenikmatan, termasuk sakit juga. Alhamdulillah saya sakit. Karena dengan ini saya tahu nilainya kesehatan itu. Nah, ini cara memahaminya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan baik dan buruk itu pun sebenarnya ini untuk jadi perangkat merasakan besarnya nikmat daripada nikmat yang sedang ada gitu ya. Dan kita tahu kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, itu hikmah yang paling besar dari masalah takdir gitu ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi orang yang melakukan kesalahan untuk taubat. Ini juga hikmah diantaranya adanya takdir-takdir itu ya. Dan bagaimana orang bisa memunculkan sifat ya, toleransi, sifat kepedulian terhadap orang lain. Sekarang terjadi bencana misalnya, maka okelah mereka tertimpa sebagai sebuah ujian, mungkin karena ada pelanggaran mereka lakukan kepada Allah gitu ya. Tapi muncul kepedulian dari orang lain. Siapa yang menggerakkan hati orang-orang lain untuk bantu kampung yang sedang bencana? Kan bisa saja Allah hapus rasa kasih sayang dalam hati mereka, mereka tidak mau bantu. Tapi ini semua orang berebut mau membantu. Sekarang Palestina dibombardir, bukankah orang seluruh dunia mau bantu? Kan itu berarti ada satu sistem yang sudah dibuat, sebenarnya semua penuh dengan hikmah. Semua penuh dengan hikmah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada hal yang kita anggap baik, belum tentu baik buat kita. Ada kadang-kadang hal yang buruk, kita anggap buruk sebenarnya baik buat kita. Ini landasan hukumnya adalah pada saat Allah syariatkan jihad, perang. Kalau mau lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216. Di Al-Baqarah 216 ini berbunyi, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya telah diwajibkan untuk kalian berperang. Tidak ada orang yang mau perang. Suruh perang orang tidak mau, gitu kan? Lalu dikatakan, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Laki-laki disuruh perang jihad,
tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, tinggalkan pekerjaannya, bisa ditawan oleh musuh, bisa cacat, ya, fisik. Kalau dia langsung mati, oke lah. Tapi bisa saja tidak, gitu kan? Tapi Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia baik untukmu. Dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sekarang kita bahas dulu ayat ini. Bagaimana kita memahami kalau perang itu baik? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, perang itu disyariatkannya tentu dengan syarat-syarat. Disyariatkan dengan syarat-syarat. Bukan berarti kita langsung setiap saat perang, bunuh orang kafir. Enggak begitu. Sebagai contoh, kalau tidak ada syariat jihad. Kalau teman-teman kayak kita di Palestina sekarang lagi dibantai. Lalu mereka mau berpegang dengan hukum yang mana? Tidak ada syariat perang. Apalagi kalau dilarang perang. Nggak bisa mereka melawan. Kalau Bapak Ibu lagi jalan di stasiun, di terminal, diserang oleh perampok. Mau dirampas hartanya. Kalau tidak ada syariat membela diri, ya, maka berarti kita serahkan saja harta kita semuanya. Udah mengalah sama semua orang. Sementara Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki datang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau merampok hartaku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan orang itu. Nabi bilang begitu, jangan biarkan hartamu diambil, kenapa dikasih? Dia mau merampok. Lalu sahabat ini bilang, bagaimana kalau saya membunuhnya? Berantem nih, saya bunuh dia. Kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Nah kau diserang, mau diambil hartanya. Bagaimana kalau saya terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Begitu disyariatkan dalam Islam. Jadi memang ada hikmah untuk membela. Membela harga diri, membela harta, membela nama baik, ya, membela keluarga. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, maka dia mati syahid. Nah, itu mulia sekali. Bayangkan kalau tidak ada syariat perang ini, atau membela kehormatan, itu bahaya sekali. Di kehidupan Nabi Muhammad SAW, di perang Uhud, itu pasukan Quraisy keluar dengan 3.000 pasukan ingin menaklukkan kota Madinah. Kalau tidak ada syariat jihad, kira-kira seperti apa? Ya udah kita biarin aja musuh bantai kita. Tapi karena ada syariat jihad, maka Nabi SAW keluar bawa pasukan menghadapi mereka. Lalu disitulah kita lihat keajaiban-keajaiban bagaimana Allah benar dengan janjinya. Allah menangkan pasukan, Allah turunkan malaikat, ya. Berapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam karena terjadi peperangan misalnya, ya. Tapi ini sekali lagi ada tata caranya. Tidak benar orang yang mengatasnamakan jihad misalnya dengan bom sana sini, kayak kasus Indonesia pernah bom Bali, bom di Jakarta sini berapa kali dengan alasan itu orang kafir. Ini kebohongan dari mana ini? Nggak ada ajaran dalam Islam begini. Dia bom dirinya baru dia bilang mati syahid. Mati syahid dari mana? Kalau kita masuk medan perang, lawan musuh, lempar bom, bom itu kebetulan kena juga kita. Bukan kita masuk bunuh diri. Oke, masih syahid. Tapi dia bunuh dirinya, bunuh diri namanya. Gitu kan? Nggak bisa dimasukkan dalam kategori ini. Ya. Ini sebagai contoh. Jadi memang ada adab-adabnya. Bagaimana Nabi SAW kalau ngirim pasukan titip pesan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh wanita, ya, tidak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, yang ditawan itu ya. Bahkan Nabi SAW menyuruh salah satu tanda keimanan seorang muslim berbuat baik dengan para tawanan. Tawanan-tawanan di masa Nabi Muhammad SAW itu menceritakan, kami waktu ditawan oleh kaum muslimin, kami temukan para sahabat Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, ridwanullah alaihim, sahabat Nabi Muhammad SAW, itu memasukkan roti-roti manis ke mulut kami, para tawanan, sementara mereka sendiri makan kurma kering. Berbuat baik dengan tawanan, maka banyak tawanan yang masuk Islam. Jadi Islam tidak mengajarkan perang main bantai sembarangan orang. Kalau ibu dan bapak lagi perang sama seseorang, lalu dia lepaskan senjatanya, udah ditawan saja. Sama juga tidak ada mutilasi dalam Islam, tidak boleh membakar, nggak boleh. Nabi SAW marah kalau ada orang yang membakar, setelah beliau mengatakan tidak pantas membakar kecuali pemilik api itu. Tidak ada mutilasi dalam Islam, kita udah tusuk musuh mati ya sudah.
Makanya kata Nabi SAW, Allah menyuruh kalian berbuat baik pada segala sesuatunya. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Udah, apa yang dibutuhkan misalnya, memukul bagian tubuhnya, sudah mati ya sudah. Dan kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang santun. Tajamkan pisau, tenangkan sembelihan kalian. Sama hewan sampai seperti itu. Sampai pernah ada sahabat di masa Nabi SAW mau sembelih domba, ditidurin, ya, kemudian diinjak perutnya sama dia, orang itu, lalu dia asap pisau sambil domba itu ngelihat. Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan apa? Apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa kau tidak asa sebelumnya? Kenapa sekarang? Kenapa biarin dia lihat? Itu yang salah satu menyebab dagingnya jadi keras nanti. Sudah coba kambing kami di sini ya? Belum? Ada baunya nggak? Jujur, jujur. Jangan kena di restoran kami ya. Salah satu yang kami jadikan sebagai tagline kami itu adalah bayi-bayi bau. Ibu tahu nggak rahasianya kenapa kambing kami itu tidak bau, kemudian tidak keras? Cara sembelihnya. Kita mengikuti cara sembelih Nabi. Pisaunya tajam, nggak diliatin ke hewannya. Kalau hewan lagi makan nggak diseret, biarin dulu. Kemudian ditidurkan tuh dengan sangat tenang. Dia tidak tahu kalau dia akan disembelih. Nah, dan pada saat dikuliti, yang digantung itu kakinya. Biasanya kan ada ya kalau dia dikuliti itu tanduknya ya. Nah kalau tanduknya darahnya masuk lagi. Nah darah itu kalau sudah kena udara, kontaminasi bakteri. Darah ini kalau tangan Bapak Ibu luka sedikit, hitungan detik itu sudah ada bakterinya. Makanya jangan kalau luka disedot lagi darahnya. Pernah lihat gitu ya? Itu nggak boleh itu. Selain darah nggak boleh dimakan, ya walaupun darah kita sendiri juga itu sudah ada bakterinya. Jadi kalau dia digantung kakinya, semua darahnya keluar. Jadi bersih dagingnya itu. Baca bismillah, menghadap kiblat. Saya kadang-kadang kalau Idul Adha, kalau lagi tidak bimbing haji, seperti tahun kemarin, Allah belum tadi kami berangkat. Biasanya kami berangkat bimbing melalui Uhud Tour yang Allah amanahkan itu. Saya pergi ke kandang kami di Bogor, lalu saya ajarkan pada kaum muslimin cara menyembelih seperti apa. Dan daging yang kami bagi pun memang terbukti semuanya bagus gitu ya. Nah sebenarnya ke situ. Tuh, karena ajaran syariat sudah jelas. Ya. Ajaran syariat sudah sangat jelas. Perlu kita garis bawahi juga ada doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita meminta semua takdir kita dijadikan baik. Semuanya dijadikan baik. Ini menandakan tidak ada takdir Allah yang buruk. Di antara doa yang sangat masyhur dan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ajilihi wa ajilihi. Allahumma artinya ya Allah. Inni as'aluka, aku mohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Minal khairi kulli. Semua jenis kebaikan. Minal khairi kulli. Ajilihi wa ajilihi. Yang sudah dekat dan yang masih jauh. Ini potongan doa pertama. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi, pakai ain yang pertamanya ya, ajilihi, yang keduanya pakai hamzah, wa ajili. Kalau pakai ain ajil artinya yang dekat, kalau pakai hamzah ajil artinya masih jauh. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu minal khairi, dari semua jenis kebaikan, kulli, ya semuanya, ajilihi wa ajili, yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ma'alimtu minhu artinya apa yang aku ketahui. Ma'alimtu minhu, apa yang aku ketahui, wa ma lam a'lam, dan apa yang belum aku ketahui. Di sini maksudnya kita minta Bapak Ibu sekalian. Saya pernah minta, misalnya kita minta kesehatan, minta rezeki, minta keturunan, minta kebahagiaan misalnya. Itu kebaikan. Kalau ada kebaikan juga yang belum saya minta, maka kasih juga ya Allah. Ya, saya ulangi awal potongannya ya.
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya, jadi artinya Allah, aku minta semua jenis kebaikan yang sudah dekat atau yang masih jauh, ya. Yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Ya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu. A'udzubika ini sudah masyhur, ya. Artinya saya berlindung kepadamu minasyarri kullih, dari semua jenis keburukan. Ajilihi wa ajili, mirip tadi potongan pertama. Keburukan yang sudah dekat atau keburukan yang masih jauh. Ini potongan kedua doanya, ya. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Ajilihi, yang sudah dekat, wa ajili, pakai hamzah yang keduanya, dan yang masih jauh. Diulangi lagi, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Tadi seperti potongan pertama. Ma'alimtu minhu, apa yang aku ketahui, wa ma lam a'lam, dan apa yang aku tidak ketahui. Ada yang lewat gak yang lagi nulis? Ada yang mau diulangi gak? Saya ulangi lagi. Baik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sampai sini aman? Sudah tahu terjemahannya? Ya Allah, aku minta semua jenis kebaikan dekat ataupun jauh, aku ketahui atau aku tidak ketahui. Masya Allah. Jadi ustadzah semua ini langsung hitungan detik sudah langsung tahu terjemahan, tahu doanya. Nah, sekarang potongan keduanya mirip tapi diganti khair jadi syar. Khair kan kebaikan. Nah, ini syar. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili. Mirip dengan di atas tadi. Ya. Jadi wa'udhu, ya, bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minasyarri, dari semua keburukan, kullihi ajilihi, yang sudah dekat, wa ajili, dan yang masih jauh. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, apa yang aku ketahui dan aku tidak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berdoa, ya Allah selamatkan dari kemiskinan, dari penyakit, yang kita tahu kita ucapkan semua. Tapi di sini kita minta, ya Allah yang saya belum ucapkan juga, kalau itu buruk jauhkan. Nah, gitu. Ya. Sekarang potongan ketiganya. Allahumma inni as'aluka, ya, min khairi, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Ya. Ya. Ini terjemahannya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, ya, min khairi, dari kebaikan, ma sa'alaka, apa yang telah dimohon kepadamu, abduka wa nabiyyuka, hambamu dan nabimu, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ini doa agung sekali, ya. Usahakan kalau belum pun dihafal, ditulis, nanti diamalkan, karena doa ini luar biasa. Karena pernah ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bilang begini, ya Rasulullah, tolong ajarin saya doa. Ya. Maka Nabi mengatakan, mau nggak kamu saya ajarin doa yang mencakup semua kebaikan dan semua selamat dari semua keburukan? Kata orang itu, iya. Siapa yang tidak mau? Disebutkan doa ini, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Dalam riwayat lain disebutkan, abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah hambamu dan nabimu Muhammad minta. Bayangkan. Berarti kalau doa-doa yang Nabi Muhammad pernah sampaikan dari kebaikan yang kita tidak hafal pun, semua kita dapat dengan sebutin doa ini. Ini merangkum semuanya. Ya, jadi saya ulangi, Allahumma inni as'aluka khaira, ya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Dalam riwayat lain ditambah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'udzubika, ini lanjutannya masih sama, ini potongan ketiga doa, ya. Wa'udzubika min syarri, ya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan, ya, ma'adzabihi abduka wa nabiyyuka.
Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Artinya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang telah nabimu dan hambamu dan nabimu berlindung darinya. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi nabi 'abduka wa nabiyyuka. Sampai sini aman? Ulangin lagi. Allahumma inni, di potongan ketiga doa ya. Jadi yang pertama, Allahumma inni as'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajili ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Ya. Kemudian Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka ya abduka wa nabiyyuka wa a'udzubika min syarri ma adza bihi abduka wa nabiyyuka. Ini artinya, ya Allah aku minta semua kebaikan nabimu dan hambamu pernah minta, Nabi Muhammad SAW, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah hamba dan nabimu berlindung darinya. Gitu ya. Baik, sekarang potongan selanjutnya. Ya, ini doanya satu kesatuan sebenarnya. Allahumma, nanti saya ulangi lagi. Sekarang kita tulis dulu ya, kalau mau tulis. Allahumma inni as'alukal jannata. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha wa ma qarraba ilaiha. Ya, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Saya ulangi ya. Allahumma artinya ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, al jannata, surga, wa ma qarraba ilaiha, dan apapun yang bisa mendekatkan kepadanya, min qaulin, dari setiap perkataan, ya, au amal, atau perbuatan, au amal, ya, ya. Ada yang ketinggalan? Ya, ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, gitu ya. Baik, sekarang lanjutannya masih di ini potongan keempat doa tadi ya. Wa a'udzubika minan nari wa a'udzubika minan nari, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha, wa ma qarraba, mirip dengan tadi. Wa ma qarraba ilaiha, dan apapun yang bisa mendekatkan kepadanya, mendekat ke neraka itu ya, min qaulin au amal, dari perkataan ataupun perbuatan. Nanti kita ulangi semua dari awal ya. Au amal. Ya. Tadi kan kita minta surga dan apapun yang bisa mendekatkan kita kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Nah, potongannya yang selanjutnya, aku berlindung kepadamu dari neraka, dan apa saja yang bisa mendekatkan ke neraka itu dari perkataan dan perbuatan gitu. Nah, yang terakhir ini, potongan terakhir ini yang jadi saksi bahasan kita. Wa as'aluka, ini potongan terakhir doa. Wa as'aluka an taj'ala, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in. Saya ulangi, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in, kulla qada'in, ya, qada'in. Saya ulangi, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li, tambah li setelahnya khairan. Itu terakhir. Saya ulangi ya, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menakdirkan, menjadikan semua keputusanmu untukku kebaikan. Nah, ini kita dianjurkan berdoa ini. Berarti bisa nggak takdir kita semua baik? Bisa. Bisa, gitu kan? Itu sederhananya, sering berdoa kepada Allah SWT, dan kita jaga keimanan dan amal soleh kita. Sama dengan kalau kita berprestasi di perusahaan, dapat semuanya.
Nggak ada, bukan cuma di dunia, di akhirat juga kita dapat. Jadi tinggal bagaimana kita mengontrol saja. Setiap ada bisikan syaitan yang membuat kita supaya berbuat dosa, ya kita tepis. Baik, kita ulangi dari awal doanya ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajili. Ya Allah, aku minta semua jenis kebaikan, ya, cepat atau lambat, yang sudah dekat atau yang masih jauh. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Sekarang masih potongan pertama ini. Lanjutannya, wa'udhu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili. Dan aku berlindung kepadamu dari semua jenis keburukan yang sudah dekat atau yang masih jauh. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Yang aku ketahui atau aku tidak ketahui. Ini masih potongan pertama. Potongan kedua doanya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, semua kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan nabimu. Saya bilang tadi dalam riwayat lain ada tambahnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma a'adza bihi abduka wa nabiyuk. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah hambamu dan nabimu berlindung darinya. Ya. Ya. Sekarang kita pindah di potongan selanjutnya ya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan apapun yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Nah, potongan terakhir doa ini jadi saksi bahasan kita. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan jadikan semua yang engkau takdirkan kepadaku ya Allah itu kebaikan. Semuanya baik. Tidak ada lagi keburukan. Ya. Ada sebuah kisah disampaikan oleh seorang dosen di Ummul Qura, ya. Sekarang beliau sudah tidak ngajar lagi di sana, tetapi beliau doktor di bidang akidah, dan beliau cerita tentang sahabat dekatnya. Ada kejadian nyata di Saudi ya, di Mekah waktu itu. Doktor ini bernama Muhammad. Beliau menceritakan ada sahabat dekatnya melamar seorang wanita. Dia sangat suka sekali sama perempuan itu. Begitu lamar, diterima, sudah sepakat maharnya, tanggal pernikahan, segala macam sudah oke. Sudah sepakati. Kurang lebih 2 atau 3 bulan sebelum akad nikah, tiba-tiba pihak wanita membatalkan sepihak. Tanpa sebab. Si calon mempelai laki-laki ini, temannya Dr. Muhammad, coba ngelobi ke orang tuanya, nanya, gak ada jawaban. Orang tuanya bilang, kami juga nggak tahu. Nanya anaknya, pokoknya anak perempuan ini cuma mau tolong batalkan pernikahan. Apa sebabnya? Saya nggak tahu. Pokoknya saya tidak mau. Di lobi keluarganya nggak mau pokoknya. Intinya dibatalkan pernikahan. Kata Dr. Muhammad, selama 2-3 bulan, teman dekat saya ini selalu berdoa. Selalu berdoa, ya Allah kembalikan wanita itu, saya suka sama dia, jadikan dia jodoh saya, ngerengek-rengek sama Allah. Kata Dr. Muhammad ini dalam ceramahnya, dia bilang waktu saya dengar teman saya itu lagi berdoa, karena kesian saya juga bilang, ya Allah kabulkan. Karena luar biasa dia mohon-mohon, karena dia sudah suka sama orang itu. Tapi kata Dr. Muhammad uniknya, Allah nggak kasih. Allah nggak takdirkan. Ya, nggak dikasih sama Allah. Sampai lewat hari H yang harusnya mereka nikah, ini sudah dibatalin 2-3 bulan sebelumnya. Selama ini terus dia berdoa nih. Pas tiba hari H, sudah lewat tanggal yang disepakati. Berarti orang juga sudah pastikan undangan batal semuanya. Perempuan ini dilamar laki-laki lain, dia terima. Kata Dr. Muhammad, subhanallah atau maha suci Allah, saya tahu bagaimana Allah sayangnya kepada teman saya justru setelah perempuan itu ingin nikah sama laki-laki lain. Bulan pertama menikah,
Karena Dr. Muhammad ini kenal juga keluarga perempuan ini. Beliau bilang, bulan pertama menikah, perempuan itu divonis kena kanker payudara. Ganas yang harus dipotong payudaranya. Kisahnya begitu. Yang sebelah kanan. Jadi baru 1 bulan menikah tanpa payudara sebelah. Bulan kedua dari pernikahan, kanker itu menyebar ke payudara sebelah kiri dan harus dipotong dua-duanya. Di bulan ketiga, ini kisah nyata. Ternyata ditemukan ada masalah di urat saraf di otak belakang wanita ini membuat kedua matanya buta. Dan di bulan keempat perempuan itu meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, Maha Suci Allah yang menyelamatkan teman saya. Kalau dia belum nikah saja begitu sukanya sama itu perempuan, bagaimana kalau sudah nikah? Nanti dia akan lebih suka, dia akan lebih terpukul nanti kalau dia nikah. Karena ternyata dia hanya bisa menjadi pendamping istrinya 4 bulan, meninggal lagi, cacat lagi, kan gitu. Jadi Allah menyelamatkan kita dari banyak hal Bapak Ibu sekalian yang mungkin buruk depan mata kita. Mungkin kita nggak jadi nikah sama si fulan, nanti setelah sekian tahun baru kita tahu, oh ternyata dia koruptor, oh ternyata dia penjahat. Syukur dulu saya nggak nikah sama dia. Bisa begitu. Mungkin satu waktu kita pernah mau bisnis sama seseorang nggak jadi. Kita baru tahu sekian lama, oh ternyata memang dia penipu. Berapa banyak hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bersangka baik sama Allah. Apapun yang Allah takdirkan hidup kita pasti baik. Kita mau keluar rumah nih, sudah janjian. Ibu-ibu sudah rapi, hujan deras. Alhamdulillah. Berarti ada hikmahnya. Kita tidak tahu. Kisah yang lain terjadi juga di Eropa. Salah satu pengusaha muslim. Dia mau take off dari satu negara Eropa ke negara Eropa yang lain. Kisahnya begitu. Dia harus meeting nih di sana. Takdirnya Allah luar biasa. Orang ini soleh. Dia datang ke bandara, masih ada setengah jam sebelum take off, tapi sudah closing, tidak bisa lagi terima. Dia mohon-mohon, padahal dia pakai bisnis kelas, nggak bisa. Pesawat masih ada, udah nggak bisa, sudah tutup, nggak boleh. Dia lobby nggak bisa. Akhirnya apa boleh buat? Dia telepon ke teman-temannya di sana, saya nggak bisa, saya harus next flightnya, nanti penerbangan sesudahnya. Udah sambil dia nunggu, sambil dia merenung apa hikmahnya, ya. Subhanallah 15 menit pesawat yang tadi take off itu jatuh. Kecelakaan. Dia tadinya bertanya-tanya dalam dirinya apa nih? Ya, padahal kalau dia meeting bisa untung sekian banyak. Justru setelah lihat itu kecelakaan, alhamdulillah. Amalkan ini ya. Sebagai penutup dalam ceramah kita, silakan kalau ada yang mau bertanya sudah ini. Nabi Muhammad SAW itu selalu memuji Allah dalam setiap keadaan Bapak Ibu sekalian. Level manusia itu kan yang paling buruk dikasih nikmat berkeluh kesah. Kalau kita ketemu sama orang seperti ini cirinya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ketemu pasti dari awal ketemu sampai akhir keluhan semua. Suaminya buruk, pembantunya buruk, istrinya buruk, pekerjaannya buruk, semuanya jelek. Ini jangan jadikan teman ini, nggak boleh. Nggak ada syukurnya sama sekali, semuanya salah. Ini manusia buruk. Di atasnya standar orang-orang beriman. Diberikan nikmat, bersyukur. Diberikan ujian, dia bersabar. Tapi ada level di atasnya. Ini yang Nabi Muhammad SAW amalkan. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian bersyukur. Ujian pun bersyukur. Ya, karena beliau sangat faham dan mengajarkan kepada kita harus memahami Allah tidak menantikan kecuali kebaikan. Walaupun itu buruk di mata kita sekarang, belum tentu buruk ke depannya. Gitu kan? Allah lebih tahu. Kan seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam riwayat yang sahih, kalau beliau sedang ada nikmat, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Itu diamalkan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada nikmat, syukurnya bukan cuma Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Itu beliau baca. Artinya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi binikmatihi tatimmus shalihat, yang semua kebaikan tersempurnakan karena izinnya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalau dapat ujian, beliau masih bilang Alhamdulillah, tapi akhirnya ala kulli hal. Segala puji dan puja kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi ujian pun datang, Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya pasti ini baik. Saya tetap muji Allah. Gitu. Nah, seperti itulah. Maka itu ada pahala sendiri. Allahu a'lam. Dan semoga sekali lagi Allah ikhlaskan niat kita dan jadikan ini sebagai tambahan amal buat kita hari kiamat.
Dan semoga saja yang semua yang hadir, offline ataupun online, diampuni dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya, dan semoga Allah selalu menjaga negara kita, kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan juga Allah menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah untuk menjaga nikmat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi agama kita, bagi negeri kita, bagi keluarga dan diri kita sendiri, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Palestina. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan juga kepada kita. Dan semoga Allah menyatukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah, silakan Bapak Ibu ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya, tolong dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.